Banyak manusia yang salah memahami tawakal. Kita insya Allah mau bertawakal. Dan kebanyakan umat Islam ingin bertawakal. Bahkan mungkin merasa dirinya sudah bertawakal. Tawakal itu bukan amalan fisik, jemaah. Tapi tawakal itu amalul qalb. Amalan jantung. Amalan hati. Itu tawakal. Bukan orang mempersiapkan diri, dia mau safar, dia periksa mobilnya, isi angin, oli diperiksa, rem diperiksa, siap berangkat, tawakal. Bukan itu tawakalnya. Tawakal itu adalah amalan hati yang sebentar lagi kita akan dengar bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim, pembahasan ulama tentang arti tawakal itu sendiri. Sebagian ada yang menjadikan tawakal itu kemalasan. Sudah, Allah tuh akan kasih rizki kita seperti kasih rizki burung. Ana nggak mau kerja. Ada yang nggak mau belajar. Kalau Allah akan memberikan ilmu kepadaku, Allah kasih ilmu. Nggak bisa. Ini beberapa pemahaman yang salah. Kita lihat bagaimana nabi-nabi Allah bertawakal. Supaya nanti antum bisa menyimpulkan gimana sih tawakal yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim waktu jadi nabi disebutkan fata, pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim, anak muda itu. Dihancurkan tuh patung-patung. Dia biarkan yang paling besar tidak hancur. Dia ingin orang-orang sadar kalau patung-patung itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Jangan memberikan mudarat dan manfaat. Menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Akhirnya kaumnya marah. Mereka bikin bangunan. Kemudian dikumpulkan kayu-kayu di sana. Dibakar tuh kayu. Setelah dibakar, bingung bagaimana meletakkan Nabi Ibrahim ke sana. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mendekat kepada api. Akhirnya diriwayatkan kalau orang-orang membuat menjanik, ketapil besar itu, alat pelontar, dilontarkan Nabi Ibrahim dalam kondisi diikat, dilemparkan ke sana. Bagaimana kondisi mereka yang melihat? Di bumi pada melihat, di langit Allah malaikat-malaikat melihat kejadian itu. Kekasih Allah Khalilur Rahman akan dilemparkan ke dalam api. Di dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya malaikat Mikail menanti perintah Allah. Mungkin Allah menyuruh dia untuk menurunkan hujan yang mematikan itu api. Tapi ternyata itu tidak ada. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya beberapa kisah kalau malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim, ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Ibrahim, kau butuh bantuanku sekarang? Jibril bisa mematikan itu api, bisa. Tapi lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika fala. Kalau sama engkau aku nggak ada perlu. Kenapa? Karena Ibrahim tahu kau itu makhluk. Sama seperti aku makhluk Allah. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali Allah berkehendak. Amma ilallah fa na'am. Tapi kalau sama Allah, aku ada perlu sama dia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup. Allah pelindungku. Dialah sebaik-baiknya yang melindungi manusia. Apa yang terjadi?
Api. Apakah Allah matikan itu api? Tidak. Allah mengatakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, sejuk, dan keselamatan buat Ibrahim. Hanya buat Ibrahim, jemaah. Api itu membakar semua yang ada di sana. Membakar kayu-kayu, membakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Terbakar semuanya. Tapi Ibrahim, dia merasakan sejuk dan selamat. Ini tawakal. Allah mampu berbuat apa saja. Kemudian Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Dalam kondisi Ismail masih dalam susuan. Perempuan, jemaah. Perempuan bersama bocah kecil. Sampai Mekah, dikasih bekal air dan beberapa butir kurma. Lalu ditinggal. Ditinggal nih. Bingung Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di sini? Nggak ada orang nih di sini. Nggak ada pertanian, nggak ada air, nggak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim tetap berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Nggak tahan Nabi Ismail. Nggak tahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun beliau ingin punya anak. Ingin beliau punya anak. Ketika dikasih anak, nggak boleh ngelihat anak. Disuruh tinggal tuh anak. Bagaimana perasaan orang tua? Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim terus jalan. Hajar tanya lagi, ya Ibrahim ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kita di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istrinya tanya. Sampai 3 kali, akhirnya Hajar merubah soalnya. Kayaknya ada yang salah di pertanyaan Hajar. Maka Ibrahim tidak menjawab. Lalu Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am, iya. Idhab, silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita. Ketika orang yakin sama Allah, dia pasrah sama Allah, selesai. Ibrahim bukan Razzaq. Ibrahim bukan pemberi rizki. Ibrahim bukan As-Salam yang bisa menyelamatkan, bukan. Ibrahim bukan Al-Qawiyul Matin, la. Dia makhluk. Maka Hajar mengatakan, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Pergi Nabi Ibrahim. Hajar menanti di tempat itu. Tapi hatinya bergantung kepada pencipta langit dan bumi. Bukan kepada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa yang memang di sana. Dia makan itu kurma, dia minum itu air, dia susui Ismail. Sampai akhirnya air habis, kurma habis, susunya kering. Apa yang terjadi? Saatnya cari air. Apakah orang yang bertawakal berarti dia duduk di sana? Berhenti menanti turunnya air dari langit? Tidak. Hajar, dia menoleh ke kanan ke kiri, dilihat ada bukit yang paling dekat dengan dia. Bukit Sofa. Dia naik ke Sofa. Dia cari, dia lihat. Dia bertawakal kepada Allah. Ingat, tawakal itu amalan hati. Usaha tetap usaha kita. Hati penuh tawakal. Dia lihat, dicari orang. Panggil-panggil nggak ada. Dia lari, Ismail ditinggal. Lari ke Marwah seperti itu. Sampai 7 kali.
Maka antum kalau usaha gagal paling tidak dicoba berapa kali? 7 kali. Sampai berapa kali kita coba berusaha, tapi kita bertawakal kepada Allah. Terakhir di Marwah, dia dengar suara sesuatu. Dia tanya, kau siapa kamu? Kalau kau mau bisa bantu, bantu aku, kata dia. Karena takut Hajar terjadi sesuatu dengan Ismail, lari dia ke tempatnya Ismail. Dilihat di sana ada makhluk yang menakjubkan. Jibril alaihissalam memancarkan air dengan sayapnya atau sama kakinya sampai memancar itu air. Lihat bagaimana Hajar melihat itu air, takut air itu masuk ke dalam bumi lagi. Dia kumpulin itu air, dia masukkan ke wadah air itu. Kata Jibril, jangan takut. Jangan takut. Nanti ini bocah akan bangun rumah Allah bersama bapaknya di tempat ini. Allah tinggal melantarkan kalian. Seperti itu tawakal. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari kota Mekah, hijrah. Kenapa beliau tidak langsung ke Madinah? Beliau malah jalan menuju ke pantai, ke arah laut. Beliau bersembunyi 3 hari 3 malam di Gua Thaur. Padahal Allah Rabbul Alamin bisa dengan sekejap mata memindahkan Nabi Muhammad sampai ke Madinah dalam hitungan detik. Sebagaimana Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bisa menjadikan Nabi Muhammad berada di kota Madinah, di rumah yang penuh dengan kemewahan, bisa. Sebagaimana kejadian Isra Mi'raj, tapi tidak. Allah perintahkan beliau untuk berusaha. Ingat, usaha bukan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Berangkat Nabi, bersembunyi di Gua Thaur. Ternyata orang-orang Quraisy sampai ke Gua Thaur. Bahkan Abu Bakar melihat kaki mereka. Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tuh kalau mereka ngelihat ke kakinya, kita bakal ketemu. Bakal ketangkep sama mereka." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma." Dan Allah menceritakan kejadian itu dalam Al-Quran. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan sedih, Allah bersama kita. Selesai. Kita ini udah usaha. Kita udah lari, keluar di malam hari, sembunyi. Selesai, tugas kita selesai. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Usaha itu bukan apa-apa, jemaah. Kita diperintahkan untuk berusaha, na'am. Tapi tatkala kita bertawakal, kita harus yakin, ya Allah, aku kalau selamat, keselamatanku bukan karena usahaku sama sekali, karena Engkau. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, pada waktu perang Uhud itu terbunuh sahabat tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Hamzah. Terbunuh Mus'ab bin Umair. 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tewas. Nabi pun alaihi salatu wasallam terluka. Orang-orang kafir Quraisy kemudian meninggalkan Madinah tanpa menyelesaikan peperangan. Perang belum selesai. Mereka datang dari Mekah menuju ke Madinah untuk membunyi hamuskan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Nabi SAW terluka, tapi beliau masih hidup. Abu Bakar masih ada, Umar bin Khattab masih ada, Utsman bin Affan masih ada, Ali bin Abi Thalib masih ada. Sehingga tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan Madinah, di tengah jalan mereka sadar, kita ini belum selesai nih. Kita balik, kata mereka.
untuk menyelesaikan peperangan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bersama para sahabatnya kalau Abu Sufyan bersama orang-orang kafir Quraisy mau melanjutkan peperangan. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya, yang tadi ikut perang Uhud semuanya keluar lagi. Dalam kondisi terluka mereka. Itu usaha. Di surat Ali Imran ayat 173 174 Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang beriman dari sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan informasi, kalian tahu bahwasanya musuh-musuh kalian sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian, takutlah kalian kepada mereka. Nih, para sahabat disuruh takut kepada musuh-musuh. Apa kata Allah? Fazadahum imana. Ternyata mereka bukan takut tapi tambah beriman. Apa yang mereka katakan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mau menghancurkan kita, bismillah kita hadepin. Cukup Allah sebagai pelindung kita. Dia sebaik-baiknya Rabb yang melindungi dan memelihara hambanya. Kita hadepin mereka. Berangkat tuh para sahabat. Akhirnya ternyata orang-orang kafir malah ketakutan. Itu tawakal jemaah. Bukan tiduran, ada usaha. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan musuh Nabi Musa siapa? Fir'aun. Memiliki bala tentara. Musuhnya itu sebuah kerajaan yang zalim, yang kezalimannya telah terbukti. Mereka bunuh bayi-bayi, disembelih bayi-bayi lelaki oleh mereka. Yang wanita-wanita dibiarkan hidup, diperbudak oleh mereka. Apa yang Nabi Musa katakan kepada kaum? Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah atas Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kalian orang-orang Islam, apa kata kaumnya? Faqalu 'alallahi tawakkalna. Wahai Musa, kita semuanya tawakal kepada Allah. Sudah Nabi Musa berdakwah, tapi pada akhirnya dakwahnya ditolak. Bahkan Bani Israel diburu bersama Nabi Musa untuk dibantai. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa mengetahui kalau menghadapi Fir'aun gak mungkin menang. Kalau dihitung secara matematika, kita gak mungkin menang. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melarikan diri. Bersama Bani Israel meninggalkan Mesir. Lari di malam hari. Sampai ketika mau subuh, mereka sampai ke laut. Mau kemana? Tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Dilihat di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara sudah sampai. Mereka siap membantai kaumnya Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling melihat, kaumnya Nabi Musa melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya sudah saling melihat. Udah deket nih. Apa kata sahabat Nabi Musa? Habis kita udah. Udah habis. Apa kata Nabi Musa? Nih tawakalnya Nabi Musa. Qala kalla, nggak mungkin. Mereka mau menghabisi kita, nggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini yang namanya tawakal. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia mengatakan sesungguhnya Allah bersamaku.
Robku bersamaku, pasti dia akan memberikan petunjuk. Pasti. Itu tawakal. Kita kan suruh usaha. Ya udah kita usaha. Sisanya Allah Jalla Jalla. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang tidak dalam bayangan manusia. Ini orang yang tawakal. Lautan bisa terbelah jemaah. Sebagaimana api yang membakar tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah itu kalau mau ngasih, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau ngasih tinggal ngomong kun, nggak ada yang susah. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sekuat-kuatnya manusia kalau digigit semut sakit. Sekuat-kuatnya manusia kalau ada orang paling kuat di Pontianak ini, Allah kasih dia sakit gigi, insya Allah nangis dia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itu, setiap sholat kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah. Kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Enggak kepada siapa-siapa. Ayat ini jamaah obatnya riya dan sombong. Kalau antum mau cari obatnya riya dan sombong, antum pulang dari sini, antum baca tafsirnya para ulama tentang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa sebagian orang riya? Sedangkan setiap sholat dia mengatakan iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Apa yang menyebabkan kau? Engkau siapa sih? Kok menginginkan pujian dari orang? Sedangkan engkau adalah hamba yang sombong dengan kekayaannya. Ingat, setiap sholat dia mengatakan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Antum tahu Qarun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Ketika dia disuruh bersedekah, suruh ingat sama akhirat, apa kata dia tentang harta yang dia kumpulkan? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya, aku bisa sukses seperti ini karena aku punya ilmu. Aku usaha, aku belajar, bisa kayak gini. Lupa kalau yang membuat dia kaya itu Allah. Usaha bisa sama, tapi rizki berbeda jemaah. Sama-sama jualan bakso, yang satu buka cabang, yang satu tutup. Kenapa? Itu Allah. Maka tatkala Qarun sombong dengan hartanya, lupa dengan penciptanya, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat isti'anah wa iyyaka nasta'in sebenarnya itu adalah hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menjelaskan wal isti'anatu tajma'u aslain. Dan meminta tolong tiap hari kita minta tolong sama Allah wa iyyaka nasta'in. Itu menggabungkan dua dasar. Dasar yang pertama as-siqatu billah. Yakin kepada Allah. Kita ini minta tolong karena kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu. Yang kedua, bersandar kepada Allah. Yakin
dan bersandar. Kadangkala ana yakin sama Ustadz Haikal. Ustadz Haikal ini orangnya Masya Allah bagus. Tapi kayaknya ana nggak butuh sama beliau. Maka ana tidak bersandar kepada beliau. Tapi kadangkala kita bersandar sama orang tapi kita nggak yakin. Ente kenapa minta tolong sama fulan? Ya apa, nggak ada yang lainnya. Kok tahu fulan tuh nggak amanat, kata dia. Ya aku tahu sih, tapi nggak ada yang lainnya. Kita akhirnya pasrah sama fulan. Tapi kepada Allah kita yakin dan bersandar. Dan makna tawakal seperti itu. Seorang hamba memiliki keyakinan bahwasanya yang bisa menyelesaikan masalah dia itu hanya Allah. Ini yakin. Kemudian dia bersandar, serahkan semuanya ya Allah, udah kau yang ngurusin ya Allah. Tidak ada lagi yakin kepada jimat-jimat. Ada orang kadangkala, saya Ustaz kalau naruh barang ini di rumah, Masya Allah, rezeki tambah lancar. Kau yakin? Ya iyalah, karena terbukti umpamanya seperti itu. Maka dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia mulai bertawakal kepada benda tersebut. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Maka makna tawakal yang sebenarnya adalah kondisi jiwa, kondisi qalbu yang bermuasal dari ma'rifatullah. Dia kenal sama Allah. Dan dia beriman kalau yang menciptakan itu Allah. Yang mengatur alam semesta ini Allah. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Yang bisa memberi dan menghalangi itu Allah. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun semua manusia tidak menghendaki hal itu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang dikehendaki manusia, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Andai kata seluruh dokter di Pontianak ingin menyembuhkan anak kita yang sakit. Andai kata seluruh orang di Pontianak ingin memberikan manfaat kepada anak, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, para jamaah, andai kata seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Asia, seluruh penduduk Amerika, seluruh penduduk Eropa bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepadamu. Tumbuhkan keyakinan ini kepada kita. Mereka nggak akan bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah yang menentukan. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Andai kata semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali kalau itu Allah kehendaki. Selesai. Yang seperti ini membuat kita berserah diri kepada Allah. Ya kalau kau tahu, kadangkala orang sudah naik motor, hati-hati dia naik motor. Tahu-tahu ada yang nabrak dia. Dia ingin ditabrak, nggak ingin ditabrak. Insya Allah tidak ada orang yang keluar dari rumahnya ingin nabrak orang lain, nggak ada. Dia takut karena kalau nabrak urusan sama polisi, gimana kalau dia sampai mati? Dia takut. Tapi kadangkala dia pulang dalam kondisi sudah menabrak orang lain. Kenapa kalau keluar rumah dianjurkan baca Bismillah,
tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita diperintahkan baca itu. Karena kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala.